Ya, tidak nampak ya. Nah, ini kan berarti yang wisata bisa hadir dan gitu kan. Bisa naik, ya, kita sih. Nah, bisa merespon kan? Privasi. Anda punya kata-kata Mas Hirasi? Gimana? Jelas. Putus-putus. Iya, kamu udah pakai laptop, Mbak. Nggak pakai laptop, Bang? Nggak punya laptop? HP. Nah, iya. Saya pertanyaannya itu, apakah Mas Hirasi tidak punya laptop? Pak. Hah? Nggak punya? Punya, Pak. Punya. Punya. Iya, pakai laptop itu kan lebih mudah ya. Daripada begini nih, di atas suami aja nggak jelas. Krisna Febrianto. Krisna. Ya, Anda saksinya ya, tapi sudah dipanggil berulang kali, tidak nyaut. Ya, tidak nyaut. Mama Kaki? Hadir, Pak. Dipasi? Hadir. Krisna? Ini udah muncul ya, Krisna ya. Panggil-panggil gak ada ya. Davina. Hadir, Pak. Ya, coba ditampilkan wajahnya. Ya, jadi seperti tanpa dalam kuliah tatap muka gitu ya. Ya, seperti kalau malah kuliah ini malu-malu. Nada Sunda? Nada Salsabila? Kenapa kok sering diganti ini nanti kuliah-kuliahnya enggak hanya mandirian terus ya. Ingat bahwa nanti sebentar-sebentar akan saya lihat wajahmu ya. Tuh. Ya, salah satu tugas perkuliahan kita ya, itu nanti adalah rekonstruksi kuliah ya. Maaf saya sudah memberitahu itu. Ini kita awali dulu ya perkuliahan kita dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Privasi anugerah. Ya, sudah berulang kali ya Mas. Nanti kalau Anda tidak nongol lagi, ya akan saya coret ya kehadiran Anda ya. Loh, ditutup lagi. Ya sudah, selesai. Selesai ya. Mas Privasi. Lanjut ya. Menampilkan wajah. Bisa, sanggup. Ya, sanggup ya. Jadi nanti kalau saya buka lagi, ternyata Anda bilang tidak saya panggil ya. Bisa saya panggil, sudah bilang kali. Ya, salah satu tugas perkuliahan kita untuk tatap maya terutama itu adalah membuat rekonstruksi kuliah. Ya. Kalau Anda sudah membuka Elena, itu ada pelatihan yang bunyinya begitu ya. Itu adalah rekonstruksi kuliah pertemuan hari ini. Apa toh arti rekonstruksi itu? Rekonstruksi artinya menyusun kembali.
menyusun kembali. Jadi Anda perlu mencatat apa yang kita bicarakan, kemudian nanti langsung Anda jawab di Elena. Ya. Karena pertemuan tatap maya kita itu kan tidak lama. Videonya kan hanya sekitar 40 menit, ya, 40 menit selesai. Ya, paling banyak ya 1 jam, gitu kan. Ya, tapi semoga saja tidak sampai 1 jam. Nah, setelah itu Anda langsung mengerjakan tugas itu. Ya, tugas rekonstruksi kuliah. Oleh karena itu, siapkan alat tulis ya untuk menulis sehingga nanti Anda bisa langsung membuat. Nanti sore ya, sore akan saya lihat, akan saya cek hasil dari rekonstruksi kuliah itu yang Anda perlu unggah di Elena ya. Nah, kalau ternyata Anda tidak bisa menyelesaikan rekonstruksi kuliah itu, ya kan? Nah, kuliah itu nanti ya kehadiran Anda akan saya anggap tidak hadir ya, dalam catatan, tapi walaupun nanti dalam dikabul hadir ya, tapi rekaman saya menjadi tidak hadir. Ini Anda lihat kan privasi tidak menambahkan wajah. Ya, berapa kali mas saya ingat nama situasi. Nanti kuliahnya diingatkan on-cam terus ya. Nanti mungkin sekitar 5 menit akan saya lihat lagi, 5 menit saya lihat lagi gitu ya. Jadi kalau nanti tidak tampak ya saya catat. Ya kan saya akan presentasi. Ya, mata kuliah yang Anda ikuti adalah mata kuliah penelitian seni rupa dan desain. Ya. Mata kuliah penelitian seni rupa dan desain. Nah, pada model yang pertama itu, anggaplah ini sebuah model penelitian. Ya. Nah, kalau model penelitian itu berarti bangun-bangun lingkaran persegi panjang ya mungkin bentuk persegi yang berwarna biru itu ya. Anggaplah itu sebagai hubungan variabel ya. Kalau Anda mengingat dalam mata kuliah metode penelitian bahwa hubungan variabel itu ada yang disebut variabel bebas ya, yang posisinya berada di sebelah kiri. Variabel bebas. Semoga Anda masih ingat ya, karena kan Anda termasuk generasi muda ya, yang ingatannya saya kira relatif kuat daripada generasi tua ya. Jadi variabel bebas yang berada di sebelah kiri. Di situ saya tampilkan ada 5 variabel bebas. 5 variabel bebas. Nah, 5 variabel bebas itu berhubungan langsung ke penelitian seni rupa dan desain. Terus kemudian pada bagian paling kanan ya, skripsi itu anggaplah sebagai variabel terikat. Ya, sebagai variabel terikat. Nah, lalu yang di tengah-tengah mata kuliah penelitian seni rupa dan desain itu sebagai variabel apa Pak? Saya kan bertanya itu kan. Dalam penelitian, variabel yang berada di tengah lazim disebut dengan variabel antara. Ya, variabel antara. Artinya apa? Artinya variabel yang mengantarai. Ya, mengantarai
pengaruh-pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yakni kredit. Ya. Ya, kadang-kadang disebut dengan variabel moderator. Kenapa disebut variabel moderator? Silakan menunggu. Kalian ini kuliah kok kaku banget sih. Iya tadi bapaknya nge-paste ya. Apa kek? Curhat dompet kek? Oke, yang jadi host siapa sekarang? Ya, Oh, sekarang masih Pak Sepi, Pak. Silakan, Pak. karena tadi ternyata terperintah secara khusus ya. Paham. Ya, sekarang kita baca menurut kesesuaian dengan perkuliahan kita. Kita mengisi kuliah, pada mengisi kuliah mata kuliah ini ya, penelitian, penyeludupan, dan sains. Nah, artinya mata kuliah ini itu dipengaruhi, ya, dipengaruhi mata kuliah. Maksudnya sebagai mata kuliah yang mendukung kesuksesan dari mata kuliah penelitian, penyeludupan, dan sains. Mata kuliah apa saja yang mendukung mata kuliah penelitian, penyeludupan, dan sains itu? Pertama adalah mata kuliah teori-teori seni. Ya. Jadi misalnya ketika Anda mengikuti mata kuliah pengantar seni rupa, ya kan? Mata kuliah estetika, mata kuliah kritik, mata kuliah sejarah, itu mata kuliah teori seni. Ya. Di samping mata kuliah itu mata kuliah teori pendukung. Misalnya teori komunikasi, psikologi, ya, sosiologi, antropologi. Tapi kan Anda tidak dapat ya itu ya. Anda kan mungkin mendapat mata kuliah teori komunikasi dan psikologi seni lah katanya. Apa Pak? Kayak namanya? Psikologi persepsi, Pak, kebetulan. Oh, psikologi persepsi. Ya, itu kan itu masuk teori-teori pendukung. Ya, itu sangat penting dalam penelitian seni rupa. Di mana pentingnya Pak? Misalnya pertanyaan itu ya. Mata kuliah teori-teori itu penting di mata kuliah penelitian itu apa Pak? Nah, pentingnya itu terutama terkait dalam aktivitas kegiatan membangun teori, ya, membangun teori. Ya. Jadi ketika Anda menulis bab 2, ya, bab 2 itu memerlukan teori-teori itu, mengembangkan konsep. Nah, perlu teori-teori itu. Nah, mungkin Pak Hasan bisa memberikan gambaran di mana waktu mereka ini mengikuti kuliah metode penelitian dalam membuat proposal, Pak Hasan. Malut, semperawut, atau acak-acakan bagaimana? Itu mungkin diakibatkan dikarenakan ini, Pak, masih dianggap kurang begitu penting gitu, Pak. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan di awal bahwa mata kuliah penelitian itu adalah
mata kuliah lanjutan dari metode penelitian, kalau bisa linear antara mata kuliah metode penelitian dan penelitian, akhirnya skripsinya itu bisa nanti lebih enak, anggaplah 70% sudah jadi skripsinya seperti itu Pak. Tapi kayaknya untuk mahasiswa kita belum begitu menganggap penting Pak. Meskipun sudah diulang berapa kali, tapi ya tidak semua sih Pak. Sebagian besar memang sudah memegang apa yang menjadi judul mereka. Mudah-mudahan ini bisa, di mata kuliah penelitian ini bisa melanjutkan apa yang menjadi tugas atau proposal ketika di metode penelitian. Itu sih Pak. Ya, ya. Nah, kemampuan dalam mengembangkan konsep-konsep dan teori bagaimana Pak? Nah, kemampuan dalam menggunakan konsep dan teori itu lebih banyak copy paste Pak. Jadi parafrase masih kurang. Kenapa? Karena padahal sudah ada di mata kuliah penulisan ilmiah misalnya. Itu kan ada pembelajaran bagaimana melakukan parafrase, bagaimana mengutip dan lain-lain. Tapi di persoalan teori, konsep itu masih lebih banyak copy paste seperti itu Pak. Oke, ya ini menjadi catatan ya, karena dulu waktu yang membaca proposal penelitian yang Anda buat itu Pak Ihsan ya, oleh karena itu saya minta Pak Ihsan untuk memberikan komentar ya, catatan gitu. Jadi mengapa mata kuliah teori itu penting gitu ya. Sekali lagi ya, jangan Anda anggap wah teori seperti itu entah gunanya gitu ya. Mengapa teori itu penting? Karena mata kuliah teori itu akan memberikan sumbangan dalam menekan teorinya. Gitu, ya. Nah, di samping mata kuliah teori-teori tadi, ya, mata kuliah penulisan ilmiah itu ya, yang kemarin baru Anda ikuti ya, penulisan ilmiah dan bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia penting? Ya karena ketika nanti Anda menulis laporan penelitian itu menggunakan bahasa Indonesia ya. Tidak kami tuntut bahasa Inggris, ya, bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Di samping bahasa Indonesia yang serumpun itu kan penulisan ilmiah. Ya. Kemarin Anda sudah dilatih menulis artikel penelitian dan artikel konseptual, gitu kan? Bagaimana mengembangkan parafrase, mengembangkan paragraf, ya, menulis daftar pustaka, etika ilmiah, ya, itu sudah dilatih semuanya. Ya. Ini karena kemarin yang terakhir terus kemudian saya serahkan ke Pak Ihsan. Ya, ini ya komentar lagi ya, gimana tugas-tugas yang terkait dengan artikel yang ditulis oleh ya ini Bapak Berita Lagi dan kawan-kawan ini. Memuaskan atau enggak? kalau Pak Ihsan senyum-senyum itu berarti ini kepuasannya agak rendah ini. Kecuali kalau langsung merespon, wah itu hebat Pak. Ya, itu. Silakan Pak, komentar Pak. Nah, untuk di mata kuliah penulisan sebenarnya sebagian besar sudah menulis Pak. Saya tuh sebenarnya berpikirnya mereka ada kemauan dari tidak pernah menulis ke menulis, itu sebenarnya sudah luar biasa. Namun masih perlu tambal sulam di beberapa tempat. Misalnya bagaimana konsepnya itu dibangun atas logika-logika yang runtut. Itu kan kemarin kita di mata kuliah penulisan itu lebih banyak berbicara tentang struktur, kemudian bagaimana menggunakan SPOK yang benar, bagaimana penyusunan tiap strukturnya. Namun untuk ide masih banyak yang mungkin melihat ide orang lain kemudian itu dirubah dikit, misalnya merubah nama daerah, merubah lokasi. Namun untuk persoalan kemauan mahasiswa untuk menulis itu sudah lumayan Pak. Kalau dari sudut pandang kebiasaan mahasiswa yang lebih banyak mementingkan mata kuliah praktek daripada teori untuk desain rupa. Ya itu sementara Pak untuk di mata kuliah penulisan. Iya.
Kalau begitu sudah paling tidak semangatnya sudah. Itu Pak. Ya. Ya, jadi itu mata kuliah yang memberikan kontribusi pada mata kuliah penelitian singkat dan desain sebenarnya. Nah, sudah barang tentu mata kuliah yang secara langsung memberikan kontribusi adalah mata kuliah metode penelitian yang pada waktu semester 4 itu sudah Anda ikuti. Itu secara langsung. Nah, kontribusi secara langsungnya apa Pak? Ya teori-teori penelitian itu sudah Anda pelajari semua. Ya. Jadi bagaimana merumuskan masalah, bagaimana mengembangkan konsep, ya, mengumpulkan data, instrumen, analisis data, itu semuanya sudah. Ya. Jadi teori-teori penelitian itu istilahnya ya. Jadi pada saya menggunakan petunjuk penelitian. Jadi teori-teori metodologi ya, penelitian, cara penelitian itu sudah diajarkan semuanya dan menghasilkan proposal. Nah, oleh karena itu di mata kuliah penelitian seni rupa ini, ya sudah barang itu yang dibuat tidak lagi proposal, ya, tidak lagi proposal. Tidak lagi proposal. Berapa yang dibuat? Laporan. Jadi nanti Anda harus menghasilkan laporan penelitian. Jadi kalau misalnya ya, belajar Anda itu terbiasa dengan mendengarkan ceramah seperti ini, itu nanti tidak akan jalan mata kuliahnya. Jadi nanti mulai minggu depan Anda sudah harus presentasi. Ya, jadi siaplah tiap hari untuk presentasi. Ya, jadi artinya apa? Setiap minggu Anda harus workshop, gitu kan? Bertanya. Nah, kemudian nanti dipaparkan dalam forum perkuliahan. Ya, jadi nanti ini hasilnya laporan. Ya, jadi produk mata kuliah ini adalah laporan. Nah, ini laporan. Nah, lapor ya, laporan, bukan proposal lagi. Nah, harapannya akan lebih bagus, tapi tidak bisa Pak Ihsan ya. Dari aktivitas Anda menulis penelitian pada mata kuliah penelitian seni rupa dan desain itu bisa menjadi embrio tesis, ya, bisa menjadi embrio tesis atau proyek tesis. Kalau Anda boleh ya pilih tesis atau tesis. Tapi kalau menurut saya pribadi ya saya sarankan Anda nanti menulis proyek studi. Ya, tapi proyek studi yang berbasis penelitian. Ya. Jadi kalau misalnya sudah Anda bayangkan nanti saya akan membuat proyek studi yang terkait dengan poster, ya, maka awalilah berkarya poster itu dengan melakukan penelitian. Jadi karyanya itu, produknya itu berbasis penelitian. Akan membuat logo ya berbasis penelitian. Ya. Skripsi apakah nggak boleh? Boleh. Tetapi skripsi yang dikaitkan dengan program studi Anda, terutama konsentrasi Anda. Ya. Jadi jangan sampai konsentrasinya di kafe yang diteliti tentang wayang, misalnya. Itu kemarin. Konsentrasinya di kafe yang diteliti tentang ukir, ya, kaset, ya, kaset. Jadi harus disesuaikan dengan konsentrasinya. Nah ini terkait dengan itu, saya ingin bertanya nih konsentrasi Anda. Siapa di antara Anda yang konsentrasinya bukan desain komunikasi visual?
Yang konsentrasi gambar ada enggak? Saya, Pak. Siapa? Muhammad Syafiq. Y. Iya, Muhammad Syafiq. Jangan siapa? Miftahur Rahman. JKV, Pak. Di kafe, konsentrasinya di kafe. Wajahmu kok ireng ini gitu. Coba ditampilkan wajah itu benar. Wajahmu loh, Pur. Miftahur. Ya, tak tulis dari badan ya, bulan-bulan. Ya, jadi nanti pilihan Anda pada judul atau tema penelitian adalah sesuai dengan konsentrasimu. Ya, ingat ya, sesuai dengan konsentrasimu. Jangan yang lain. Nah, kemudian maksud dari mata kuliah penelitian seni rupa desain ini sudah barang tentu. Pertama adalah memenuhi sebagai fungsinya sebagai mata kuliah wajib. Jadi intinya kalau Anda tidak mengikuti mata kuliah ini dan tidak lulus, ya tidak akan lulus gitu kan. Itu mata kuliah wajib kan, bukan mata kuliah pilihan. Oleh karena itu mau tidak mau dan harus mau ya ikut mata kuliah penelitian seni rupa dan desain. Nah, memang syukur tadi ya, atau lebih baik kalau mata kuliah ini sekaligus Anda fungsikan untuk nulis skripsi atau tesis. Ya, jadi jangan macam-macam ya. Apa artinya macam-macam? Misalnya kalau proyek studimu tentang logo, terus penelitianmu tentang misalnya poster, jangan. Ya. Ya, kalau proyek itu ada rancang logo, ya logo yang diteliti gitu ya, supaya tidak mubazir. Nah, karena pembuatan mubazir itu termasuk kategorinya Python ya, teman-temannya Python di kerja yang langsung fungsional. Oleh karena itu sesungguhnya mata kuliah kita ini, mata kuliah penelitian seni rupa dan desain ini akan bisa mempercepat kelulusan Anda, bukan menghambat. Ya. Jadi maunya mempercepat. Kalau ya Anda terus langsung nulis, ya, menulis penelitian. Nah, deskripsi perkuliahan kita, artinya isinya ya, tapi sudah saya singgung sini ya, ini kan secara tekstual. Merupakan pelatihan. Jadi, latihan apa? Ya latihan meneliti, gitu kan? Latihan meneliti. Nah, latihan meneliti itu dirinci ke dalam, pertama dalam hal merumuskan masalah. Ya, dalam hal merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun instrumen. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian yang terakhir, menyusun laporan. Ya, oleh karena itu, ya konsentrasikan Anda dalam menulis laporan. Hasil dari laporan Anda, laporan penelitian yang Anda buat, itu nanti proporsi penelitiannya adalah sangat besar karena diakui sebagai proyek. Nah, seperti kemarin bahwa proyek itu skornya 40%. Ya, ini sekaligus yang dikatakan penilaian ya.
Penilaian proyek yang paling besar itu ini, membuat laporan. Mata kuliah ini proyeknya adalah menyusun laporan. Jadi kalau laporannya itu tidak sukses, ya artinya mata kuliah ini sama dengan tidak sukses. Nah, kemarin ketika saya mengamati Anda menyelesaikan dalam mata kuliah penulisan, ya, itu banyak yang terlambat, gitu ya, terlambat. Ya mungkin dikarenakan berbagai faktor. Oleh karena itu nanti di semester ini akan kami sepakati dengan Pak Ikan, ya, bahwa penilaian akan dilakukan dengan sistem denda. Ingat ya, catat ya, dengan sistem denda. Keterlambatan 1 hari ya, akan didenda 1 ya. Jadi kalau Anda terlambat selama 30 hari misalnya, 1 bulan ini terlambat, maka skor Anda akan dikurangi 30. Jadi contoh kasus misalnya laporan penelitian Anda itu sangat bagus, hingga layak mendapat skor 90, tetapi karena terlambat selama 30 hari, maka skor Anda akan dikurangi 30 ya, menjadi 60. Jadi mestinya dapat nilai A, tapi karena terlambat berubah menjadi C. Ini ya, ini karena pengalaman semester yang lalu. Banyak yang terlambat itu. Oleh karena itu usahakan jangan sampai terlambat. Di samping penilaian proyek, ya, penilaiannya adalah ada penilaian partisipasi. Partisipasi itu dilihat dari apa? Ya, dilihat dari kehadiran. Ada kehadiran Anda ini dalam kuliah. Hadir tidak. Kalau misalnya presensinya sih tadi hadir, ya. Tapi kalau misalnya wajahnya misalnya seperti mau Nailu ya begini deh, Nailu tidak tampak wajahnya. Miftahur Rahman tidak. Nah, ini caranya kan sama dengan tidak hadir. Ya. Coba Miftahur Rahman kan panggil-panggil tidak ada. Panggilannya apa kan Miftahur Rahman ini panggilannya apa? Miftah, Pak. Hah? Dipanggil UU. Miftah, Pak. Oh Miftah, ya wajahmu yang manis mana Bapak Pak? lagi nggak enak badan, Pak, jadi Ya apa-apa, siapa nanti mengajahi bagus ini nilainya apa ya? Mengajahi bagus nilainya bagus. Krisna barangnya coba, Krisna apa wajahnya bagus ya Krisna? Itu kan wajahnya jelek, ya kan? Krisna? Nah, karena nanti anu ya dianggap tidak adil ya. Hasilnya ini ya. Nanti kalau ini udah dinyalain, Pak. Sudah dinyalakan. Dijawab bisa enggak, Pak? Enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya. Nah, seperti itu nanti akan menjadi penilaian partisipasi. Ya kan? Partisipasi. Kan ini saya catat. Dikali, Krisna dipanggil berulang kali, ya, itu berarti nanti dianggap tidak hadir. Miftahur, ya ada suaranya, yang ada suaranya dengan yang tampil secara menyeluruh kan tidak. Itu nilai partisipasi, ya, walaupun besarnya berapa 10%. Tapi 10% kalau itu apa misalnya membantu ya menjadi 100 itu kan akan nilainya menjadi bagus. Jadi partisipasi 10%, proyek 40%. Ya. Terus kemudian ada nilai tugas-tugas. Tugas-tugas itu apa? Nanti mulai
minggu depan, ya kan, nanti Anda akan mengembangkan judul dan masalah. Berikutnya akan presentasi rancangan penelitian, ya kan, dan seterusnya. Nah, itu tugas ya. Kemudian nanti ujian tengah semester akan diambil dari instrumen yang Anda buat. Nah, untuk UTS itu besarannya adalah 15%, ya, 15%. Untuk tugas-tugas 10%. Sementara untuk ujian, ya, ujian itu akan nanti digabung dengan proyek. Ya, jadi proyek plus ujian itu menjadi 60%. Ya, jadi yang paling besar adalah ujian. Samping nanti ujian ada pertanyaan yang harus Anda jawab sebagai penilaian kuis. Ya, jadi itu kan komponennya ya, komponen penilaian. Partisipasi, proyek, tugas, kuis, UTS, dan uang. Ya, itu komponen-komponen penilaiannya. Coba Mas Dimas, apa coba komponen-komponen penilaiannya apa tadi yang dinilai? Sorry Pak, gimana Pak? Komponen-komponen yang dinilai tadi lah apa saja? Maksudnya yang variabel itu bukan Pak? Ya, tadi komponen-komponennya itu. Partisipasi. Oh Pak, saya nggak mencatat Pak. Maaf tadi saya nggak mencatat. Iya. Dan nanti tugasnya rekonstruksi yang dibuat apa? Tapi saya record Pak, ini Pak. Perkuliahannya saya record. Kuliahnya ada ikut. Saya record Pak, saya rekam video perkuliahan ini. Oh, direkam. Nanti akan terus ini. Oke, akan direkam. Tapi tidak ingat ya. Terus artinya itu kalau orang Jawa itu artinya apa? Atau ibaratnya apa? Masuk telinga kanan, melebu kuping tangan, metu kuping kiwa. Jadi bablas angin ya, hilang kabeh. Ya, mestinya sambil dicatat. Jadi, aktivitas itu nanti jangan sampai mengulang, itu maksud saya. Jadi kalau direkam terus bisa lagi, ya itu ya 2 kali. Ya, karena Anda konsentrasi di kafe, ya, ada yang gambar tadi ya, Mustahul tadi. Anda nanti bisa misalnya mengkaji tentang poster, ilustrasi, tipografi, ya kan, branding, dan sebagainya yang terkait dengan bidang kedikafian Anda, ya, termasuk videografi, ya, dan seterusnya. Banyak kan? Nah, yang dikaji apa? Ya, bisa berkaitan dengan bentuk desain. Karena orang Jepang sih yang pertama kali yang diteliti itu ya bentuk desainnya, ya, estetika desainnya. Bisa terkait dengan pesan komunikasinya. Ya. Bisa terkait dengan persepsi masyarakat. Jadi nanti misalnya Anda membuat tentang persepsi masyarakat, karena misalnya masyarakat Kota Tegal pada poster 5M, misalnya, ya. Persepsi masyarakat Kota Tegal terhadap poster 5M. Bisa juga mengapresiasi ya, apresiasi masyarakat Kota Tegal terhadap ya, apa, misalnya poster anti rokok. Atau yang diteliti tentang logo ya bisa ya, apresiasi masyarakat Kota Tegal terhadap logo apa. Ya bisa pilih macam-macam ya, bidang Anda. Banyak hal yang bisa diteliti. Nah, saya kira Anda sudah punya modal proposal
ya, proposal di semester 4 yang lalu. Kalau proposal itu sudah Anda anggap bagus, ya, layak untuk diteliti, maka nanti dijadikan modal dalam mata kuliah. Ya, modal. Nah, ini materi yang perlu Anda jadikan fokus dan diskusi secara kelompok. Ya. Nanti saya tulis ya di elemen workshopnya itu ya. Nanti Anda respon di workshop. Anda setiap individu cukup menulis namanya sendiri-sendiri, ya, terus nulis judul penelitian. Ya. Terus masalah. Nah, itu ya. Tetapi judul dan masalah itu nanti perlu didiskusikan tiap kelompok ya, tiap kelompoknya diskusi ya, tiap kelompok. Jadi nanti itu cukup tugasmu ini ya, tetapi judul dan masalah itu perlu dibicarakan dalam kelompok. Bicarakan dalam kelompok. Nah, ini jumlah anggota mahasiswa. Mungkin Pak Hasan, halo Pak Hasan. Gimana Pak? Ya, silakan sambil dipresentasi Pak Hasan. Oh baik Pak. Kalau dipanggil 2 kali tidak jauh, ya langsung dicoret saja. Oke. Nah, kita silakan di anu ya, unmute semua ya, mute-nya di klik. Ya, silakan Pak Hasan. Pakai data itu aja kan, nanti dicatat. The Bluetooth device is ready. Pak Hasan bisa lihat tayangan ini enggak? Oh Pak, speaker saya sedikit bermasalah. Oh, ini kan sudah saya share. Atau saya yang manggil. ...27 orang hadir semua Pak. Kebetulan 27 orang Pak. 28 Mbak. 28 Mbak. 27 orang. Tapi yang menyahut ya Pak ya. Ya. Krisno Febrianto. Bilang sekali lagi kalau nggak ada, tidak. Kalau bilang nggak mau. Nah, sudah bicara saja. Suara saya terdengar? Saya kok nggak mendengar. Nggak. Dari tadi dipanggil nggak ada. Itu biar merespon. Halo. Apakah suara saya terdengar? Dengar Pak. Dengar. Krisno Febrianto. Oke, Brivaldi. Hadir. Miftahur Rahman. Raden Dimas. Hadir Pak. Utama Hendra. Hadir Pak. Elsa. Hadir Pak. Muhammad Fakih. Hadir Pak. Nada Salsabila. Hadir Pak. Wahyu Kartika. Hadir Pak. Adinda Sophia. Hadir Pak. Adnan Yasin. Hadir. Kamal Saad. Hadir Pak. Alfiah Malik. Hadir Pak.
Muhammad Alif, Hadir, Pak. Putri Febriani, Hadir, Pak. Rizky Adenur Rohman, Yusuf Ali, Fitri Mustika, Hadir, Pak. Isra Yuwana, Hadir, Pak. Davina Gloria, Hadir, Pak. Muhammad Nailul, Hadir, Pak. Ridho Azam, Hadir, Pak. oke, Dimas Ramadan, Hadir, Pak. Zainun Nurlaida, Hadir, Pak. Muhammad Rifki, Hadir, Pak. Triwansah, Hadir, Pak. Elisa Rani Rahmawati. Hadir, Pak. Oke. Itu daftar peserta ya, nanti kelompokmu. Jadi kelompok 1 itu nomor 1 sampai 6 ya. Jadi dari Krisna sampai Elsa Asma. Kelompok 2 Muhammad Sabidin sampai dengan Kamal Saad. Kelompok 3 Alfiah Malik sampai dengan Siti Mustika. Kelompok 4 Isra Yuwono sampai dengan 23 tadi ya. Muhammad 24. Ya 23. Sampai Rizal Azam ya, Yulianto. Terus kelompok terakhir, kelompok 5, Dimas Ramadan sampai dengan Elisa Rani Rahmawati. Ya. Jadi kelompok 1 6 orang, kelompok 2 6 orang, kelompok 3 6 orang, kelompok 4 5 orang, kelompok 5 5 orang. Itu kerja kelompoknya ya. Nanti di Elena akan saya tulis di forum workshop ya. Ya, forum workshop Anda nanti akan minta untuk melakukan SDG. Silakan respon di situ. Produknya ya minggu depan nanti dipresentasikan ya. Ya, dalam bentuk PPT. Mungkin saya kira kalau hanya 6 orang bisa 1 PPT ya, tiap kelompok 1 PPT. Ya, jadi 1 saja ya, jangan banyak. Jadi nanti ada koordinatornya secara bergantian gitu ya, siapa yang ditunjuk koordinator untuk mengemas PPT itu dalam satu kesatuan PPT. Gitu ya, semuanya. Misi, Pak, saya belum absen, Pak. Oh, ini menjaga. Baruna, Pak. Baruna. Belum diambil absen tadi, Pak. Oh ya, namanya nggak ada tadi ya, Mas? Iya, lewat. Apa namanya nggak ada ya? Ada, Pak. Nggak ada. Nomor Ada 21. dipanggil. Nomor 21 itu tadi. Oh, nomor 21 ada. Ya. Tapi tadi sudah saya panggil berulang kali ya. Sudah tadi Pak, kebetulan. Iya. Hanya yang ini Miftahur Rahman ini loh. Miftahur Rahman ini wajah gantengnya enggak bisa tampak. Kalau wajah Pak Ihsan itu kadang nampak, kadang enggak. Mungkin layar virtualnya diganti aja Pak biar tampak. Ini Pak, mengandalkan kamera yang ternyata tidak jelas Pak. Iya. Ya, saya kira begitu. Nanti tolong ya, membuat grup ya. Grup WA. Siapa tahu nanti Anda masih bingung anggota kelompok saya siapa gitu kan. Nanti saya kirim lewat ya grup saja ya, supaya lebih mudah kirim anggota kelompok tadi. Ya siapa yang ditunjuk dari koordinator ini? Apa Mas Daruna? Gimana, Pak? Daruna apa privasi? Privasi aja biar semangat ya. Gimana, Pak? Enggak, kurang sih, Pak. Koordinator rombel. Nah, koordinator itu tugasnya kan sudah nanti membuat grup, ya. Buat grup terus mengvalidasi kuliah. Ya, Pak. Siap ya, siapa? Daruna? Ya, Pak. Ya, oke, Daruna ya. Jadi tolong dibuat ya.
bisa untuk komunikasi lebih lanjut di samping komunikasi lewat Telegram. Itu saya kira. Ada pertanyaan enggak? Tenang-tenang ya. Jadi mudah. Memang ada sudah punya modal. Jadi sekali lagi nanti minggu depan kita awali membahas tentang judul dan masalahmu saja ya. Judul dan masalahmu. Disampaikan melalui presentasi. Itu Pak Esa nanti tolong di presentasinya dimasukkan satu Pak Esa ya. Sudah saya laporkan juga Pak di monitoring Pak kebetulan. Iya, dikasih ya nanti dikasih biar divalidasi Mas Baruna. Oh sudah di ini Pak, tinggal divalidasi Mas Baruna. Oke, ya oke, terima kasih. Ya, oke gitu dan semuanya semoga senantiasa kita bisa menjaga kesehatan semuanya. Kita berdoa pandemi segera menurun ya. Semoga doa Anda juga begitu. Kalau doa Anda senang kuliah daring, mesti doanya corona supaya meningkat terus. Kenapa? Supaya kuliahnya daring terus. Ya, gitu kan? Nah, itu udah baik ya. Doa yang baik, corona segera menurun, menghilang sehingga kita hidup secara normal kembali. Gitu, ya, kita akhiri. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Baruna jangan lupa ya divalidasi ya Mas. Ya Pak. Ya, boleh ya. Oke. Ya, boleh.